Atamasya ilal baudat wala tansa ihmilu arribat idza kuntum ummat Muhammad ajibu salami bin nasyab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-temanku yang berbahagia dimanapun kalian berada, di sini Miswa ditemani Kirdun akan bercerita sedikit tentang kemuliaan Ahlul Quran. Tentang apa, Kirdun? Tentang kemuliaan Ahlul Quran. Kisah ini diambil dari kitab Tahzibul Kamal fi Asma Arjal halaman 319. Diriwayatkan oleh Imam Khalaf bin Hisham al-Bazar, Imam Sulaim bin Isa berkisah ketika mengunjungi gurunya, yakni Imam Hamzah bin Habib Az-Zayyad. Gurunya tengah membolak-balikkan kedua pipinya di tengah tanah dan menangis. Sontak Imam Sulaim berdoa, "Semoga Allah melindungimu." Lalu Imam Hamzah kaget. Gimana, Kirdun, kagetnya? "Hei, kamu minta perlindungan untuk apa?" Kemudian Hamzah bercerita bahwa kemarin malam beliau bermimpi kiamat datang dan Ahlul Quran dipanggil. Dan beliau termasuk yang hadir di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba ada suara sejuk berkata, "Yang masuk ke sini hanya orang-orang yang mengamalkan Al-Quran." Lalu beliau mundur berbalik karena merasa bukan bagian dari mereka. Lalu ada suara yang memanggil, "Di mana Hamzah bin Habib Az-Zayyad?" Beliau mengira bahwa itu suara malaikat dan beliau menjawab. Gimana jawabannya, Kirdun? "Iya, wahai penyeru Allah." Lalu ada malaikat yang menyahut, "Katakan, labbaik Allahumma labbaik." Beliau pun mengikutinya. "Iya, ini saya, wahai Allah." Kemudian beliau dimasukkan ke sebuah tempat yang gaduh, dipenuhi suara bacaan Al-Quran. Beliau gemetaran dan menghentikan langkah. Datanglah suara menyapa beliau, "Tidak apa-apa Hamzah, majulah dan ikutlah membaca." Saat itu beliau berada di depan mimbar yang terbuat dari batu mutiara putih. Kedua sisinya terbuat dari yakut berwarna kuning. Tangganya dari zabarjad berwarna hijau. Lalu dikatakan kepada beliau, "Naiklah dan bacalah Al-Quran. Bacakan surat Al-An'am." Imam Hamzah membacakannya hingga 60 ayat. Ketika sampai ayat "Wa huwal qahiru fawqa ibadih", beliau ditanya, "Wahai Hamzah, bukankah aku penguasa tertinggi di atas seluruh hamba-hambaku?" Imam Hamzah menjawab, "Iya." Lalu Imam Hamzah melanjutkan bacaannya sampai akhir surat. Allah menyuruh Imam Hamzah melanjutkan membaca. Kemudian Imam Hamzah sampai pada akhir surat Al-A'raf hingga akhir surat. Sesampainya di akhir surat, saat Imam Hamzah hendak sujud tilawah, Allah berkata, "Cukuplah apa yang telah kamu lakukan di dunia. Jangan bersujud, wahai Hamzah,
Kemudian Allah bertanya, "Siapa yang mengajarkan bacaan ini?" Imam Hamzah menjawab, "Sulaiman Al-Armasi." Dan Allah bertanya lagi, "Kamu benar. Siapa yang mengajari Sulaiman?" Lalu Imam Hamzah menjawab, "Yahya." Dan Allah bertanya, "Ya, benar. Kepada siapa Yahya belajar?" Imam Hamzah menjawab, "Kepada Abu Abdurrahman Al-Sulami." Allah bertanya lagi, "Lalu siapa yang mengajari Abu Abdurrahman Al-Sulami?" Lalu Imam Hamzah menjawab, "Anak paman nabimu, Ali bin Abi Thalib." Allah bertanya lagi, "Siapa yang mengajari Ali?" Imam Hamzah menjawab, "Dia belajar kepada nabimu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan Allah pun bertanya lagi, "Siapa yang mengajari nabiku?" Imam Hamzah menjawab, "Jibril." Dan Allah bertanya lagi, "Siapa yang mengajari Jibril?" Imam Hamzah terdiam. Lalu Allah berkata, "Wahai Hamzah, katakanlah engkau." Imam Hamzah tak berani mengatakan engkau karena malu mengucapkan kata itu di hadapan Allah. Dan Allah menyuruh lagi untuk mengatakan hal tadi. Kemudian Imam Hamzah menjawab, "Engkaulah yang mengajari Jibril, wahai Tuhanku." Kemudian Allah berkata, "Kamu benar, wahai Hamzah. Demi kebenaran Al-Quran, sungguh aku sangat memuliakan Ahlul Quran. Lebih-lebih jika mereka mengamalkannya. Wahai Hamzah, Al-Quran adalah kalamku, dan aku tidak mencintai seorang pun seperti kecintaanku kepada Ahlul Quran. Wahai Hamzah, mendekatlah." Kemudian Imam Hamzah dilumuri minyak wangi dan Allah berkata, "Aku tidak hanya melakukan ini terhadapmu saja, wahai Hamzah. Aku juga melakukan kepada orang-orang yang sama sepertimu dari orang-orang sebelum dan juga sesudahmu. Dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran sepertimu tidak akan datang di hari kiamat kecuali kepadaku. Wahai Hamzah, sesuatu di sisiku yang aku sembunyikan darimu jauh lebih banyak. Maka kabarkan kepada sahabat-sahabatmu tentang kecintaanku kepada Ahlul Quran dan apa yang aku lakukan terhadap mereka. Mereka adalah orang-orang yang terpilih di antara orang-orang pilihan. Wahai Hamzah, demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh aku tidak akan menyiksa mereka yang lisannya tidak pernah letih untuk membaca Al-Quran dengan api neraka, yang hatinya selalu dipenuhi oleh Al-Quran, yang telinganya tidak pernah bosan mendengarkan Al-Quran, dan mata yang tidak pernah letih melihat Al-Quran." Kemudian Imam Hamzah berkata, "Maha suci engkau, Maha suci engkau, wahai Tuhanku." Kemudian Allah bertanya, "Wahai Hamzah, di mana orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mushaf?" Lalu Imam Hamzah bertanya kembali, "Wahai Tuhanku, apa yang engkau maksud mereka, para penghafal atau penjaga mushaf?"
Allah menjawab, bukan, akan tetapi akulah yang akan menjaga mereka hingga hari kiamat. Tatkala mereka datang kepadaku, niscaya akan aku angkat derajat mereka setiap satu ayat 1 derajat. Masya Allah. Allahumma ruhamna bil Qur'an wa ishfa'na bi syafa'atil Qur'an. Teman-temanku, mengambil hikmah dari cerita tadi, mari kita mencintai Al-Quran, senang membacanya, menyelami maknanya, dan mengamalkan kandungan di kehidupan sehari-hari kita. Sekian apa yang dapat Niswa dan Kirdun sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmah sebagai pembelajaran ke depan. Ihfazil qulba wa la taj'al wasikhan, ihfazil qulba alfanusu fil hayah, ihfazil qulba wa la taj'al wasikhan, ihfazil qulba alfanusu fil hayah. Kirdun, ihfazil qulba wa la taj'al wasikhan, ihfazil qulba alfanusu fil hayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.